Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Wacana pilkada yang kembali dipilih oleh DPRD makin menguat dengan datangnya dukungan baru dari Partai Demokrat yang menegaskan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap Partai Demokrat ini berbalik mendukung wacana pilkada melalui DPRD dinilai bertentangan dengan warisan politik Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat yang pernah menolak keras pilkada lewat DPRD kini mulai merapat dengan mendukung wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon menyatakan, Partai Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo terkait wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan. Pada 2014 lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan Perpu yang membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD. Perpu pertama yang ditandatangani adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu ini sekaligus mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014, yakni tentang pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Dalam pasal 1, angka 1 tertulis, pilkada dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Sebagai konsekuensi dari penetapan Perpu pilkada secara langsung, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, SBY saat itu juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2014, yakni tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perpu ini intinya berisi dua hal, yaitu pertama, menghapus tugas dan wewenang DPRD provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD kabupaten kota, mengangkat atau menghentikan bupati dan wakil bupati. Pernyataan dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi. Gerindra menilai pilkada langsung masih perlu perbaikan karena ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara. Di wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Dengan konfigurasi mayoritas partai di parlemen, arah perubahan undang-undang praktis berada di tangan elit partai. Pilkada langsung memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan kebutuhan rakyat. Dengan wacana kembalinya pilkada melalui DPRD, tentunya akan kembali menuai polemik baru. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu, apakah perubahan haluan terkait pilkada lewat DPRD yang dilakukan Demokrat ini akan meyakinkan partai lain untuk sama-sama mendukung wacana pilkada tidak langsung? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam Mas Tifal, Pak Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi malam hari ini. Pilkada langsung ini kan bisa dibilang sebagai legasinya Pak SBY saat menjadi presiden, Pak Syarif. Cuman sekarang Partai Demokrat berubah haluan mendukung pilkada tidak langsung, pilkada lewat DPRD. Sebetulnya di alam pikirannya teman-teman Demokrat ini, realita apa yang menghantam sehingga rasa-rasanya pilkada langsung udah nggak relevan lagi sekarang dan akhirnya pilkada tidak langsung saja? Mas Tufal, jadi sejak keluar Perpu tahun 2014 yang menganulir tentang pemilihan secara tidak langsung
eh, gubernur dan bupati. Maka kami di sisi lain juga melakukan analisa dan pengamatan apa sih sebenarnya keuntungan daripada pemilihan langsung itu dan apa sih kelemahan yang terjadi. Nah, kalau keunggulannya memang kita sudah tahu bersama, yaitu kita menegakkan demokrasi yang merupakan hak rakyat yang harus kita junjung tinggi. Dan itu saya pikir salah satu terobosan di negara kita. Nah, tetapi dampak daripada yang terjadi adalah terjadinya kualitas daripada demokrasi itu sendiri. Nah, selama sampai dengan tahun 2024 kemarin, kami mengamati bahwa biaya politik atau biaya pilkada secara langsung ini sangat luar biasa. Baik dari sisi calon maupun dari sisi anggaran pemerintah. Nah, kalau ini diakumulasikan, sudah terlalu banyak anggaran yang sangat dibutuhkan dan transparansi sangat diragukan. Tapi begini Itulah Pak, sorry saya potong. Kalau kemudian Ya. urusannya soal politik uang seperti beberapa partai lain juga membuat alasan sedemikian, ini muncul juga pernyataan dari Partai Golkar. Pak Sarmuji, Sekjen Partai Golkar, walaupun kemudian pilkada lewat DPRD, Golkar juga mendorong paslon tetap harus kampanye ke masyarakat. Ya ujung-ujungnya duit lagi kalau tetap ada kampanye. Iya, tetapi tidak sebesar dengan kalau pilkada secara langsung. Itu sangat terbatas dan bisa dikontrol. Nah, inilah yang mendasari kami menelaah bahwa sebenarnya tujuan daripada pilkada langsung adalah kita mengutamakan demokrasi. Kita memprioritaskan demokrasi, hak rakyat. Namun di sisi lain banyak kendala-kendala yang kita hadapi, antara lain biaya. Nah, yang lain lagi adalah akibat daripada biaya yang tidak terkontrol tersebut. Akibatnya adalah kita bisa melihat banyak pengalaman bahwa setelah terpilih banyak kepala-kepala daerah yang mengalami batu sandungan. Oke. Nah, ini yang menyebabkan kualitas daripada demokrasi itu semakin menurun. Oke. Nah, ini yang kami khawatirkan. Nah, oke, saya tahan dulu di situ. Saya kasih giliran ke Mas Toto sekarang. Mas Toto, cukup beralasankah kemudian Partai Demokrat berubah haluan dan awalnya menginisiasi pilkada langsung menjadi tidak langsung? Sejarahnya Pak Syarif ini sangat tahu ya. Saya ingat sekali Pak Syarif itu saat itu adalah ketua harian. Pak Syarif pasang badan dari statement yang dikeluarkan oleh Pak SBY, bahkan sempat keluar statement kami siap menghadapi KMP untuk mempertahankan Perpu. Nah, kita bedah nih Mas Tifal, apakah masih berlaku atau tidak statement Pak SBY yang saat ini masih jadi Ketua Majelis Tinggi? Pak SBY saat itu pasang badan untuk demokrasi, untuk pilkada langsung. Karena alasan yang menurut saya sampai sekarang masih bisa berlaku. Pertama, Pak SBY mengatakan kita ingin mempertahankan demokrasi karena ada keterwakilan dan hubungan dengan masyarakat langsung. Yang kedua, Pak SBY mengkaitkan dengan yang namanya ini linier dengan pilihan kita terhadap sistem presidensial. Ketika kepala pemerintahan atau presiden dipilih langsung, ya sudah pasti kepala daerahnya dipilih langsung. Saya tidak melihat itu berubah saat ini. Kecuali jangan-jangan partai-partai ini kemudian ingin mengubah sistem pemilu presiden untuk kemudian dipilih juga oleh parlemen. Saya hanya menyitir apa yang diungkapkan oleh Pak SBY. Yang kedua, saya pikir Pak SBY itu ketika dilihat legasinya adalah akhirnya mengeluarkan Perpu tentang pilkada langsung, Pak SBY sendiri itu adalah produk presiden pertama yang dipilih oleh sistem presidensial pemilihan langsung. Pada titik itu menurut saya kenapa SBY sangat pasang badan dengan konsep pilkada langsung. Menjawab apa yang dikemukakan oleh Pak Syarif dan saya pikir sejalan dengan statement dari masing-masing pendukung pilkada RD gitu ya. Ya, Mas Toto. Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Ya, terkait dengan money politik yang selalu diutarakan. Kita tahu Mas Tifal bahwa yang namanya money politik itu kan ada pemberi, ada penerima. Lalu bagaimana logika dari para elit yang dihukum adalah penerimanya saja, masyarakat dengan diambil haknya. Pemberinya yang adalah para calon, partai, lalu apa hukumannya? Kalau kemudian logika itu juga dipakai, Mas Tifal, pertanyaan saya kepada para elit itu adalah, apakah dalam Pilpres,
dalam pileg money politik tidak terjadi, lalu kemudian apakah kita harus membubarkan pileg? Lalu kita kemudian membubarkan pilpres juga dalam konteks pemilu langsung? Kan nggak bisa. Sehingga menurut Lalu Anda ketika- apa di balik posisi Demokrat yang berubah ini, ada apa? Kalau yang namanya Gerindra konsisten dari 2014 ketika terjadi situasi ini, yang tidak konsisten, kalau betul ya, ini kan sebenarnya belum diambil keputusan, adalah PKB dengan Demokrat. Dan ini kan selalu kalau kita mau berspekulasi, saya anggap deh bentuk keterpaksaan dari posisi Demokrat yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran ketika resiko politiknya mungkin dianggap terlalu besar karena di situ ada ketua umum yang kemudian menjadi menteri. Moga-moga saya salah, tapi spekulasinya menurut saya kalau sampai Demokrat berani berbeda dengan sikap SBY yang menjadi legacy, memang di situ mungkin ada sebuah pertaruhan besar. Mungkin Pak Syarif yang nanti bisa menjawab. Nah, Pak Syarif, betulkah ada keterpaksaan karena masuk dalam koalisi pemerintahan makanya harus sama satu suara? Enggak, sama sekali tidak ada. Ini berdasarkan analisa dan pengamatan dari Partai Demokrat itu sendiri. Jadi sekali lagi kita serahkan aja kepada DPR nanti bagaimana membahasnya, dan tentunya kita memberikan dukungan yang terbaik, yang mana yang dipilih. Tetapi satu hal lagi yang perlu kami ingatkan, bahwa perlu ada literasi kepada masyarakat, ya, bahwa alternatif yang dipilih nanti itu seperti apa. Nah, biarkanlah kita lihat respon masyarakat nanti bagaimana. Tetapi sekali lagi kita tetap committed untuk menegakkan demokrasi, hak rakyat tetap kita berikan. Tetapi yang kedua adalah kualitas daripada demokrasi itu sendiri harus menjadi prioritas. Nah, efisiensi dalam hal ini juga sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keterbatasan pemerintah juga sangat terbatas untuk mendukung pilkada secara langsung. Apalagi calon-calon yang maju itu juga transparansi di dalam melakukan kampanye kepada masyarakat ini agak sulit untuk dikontrol. Saya mau tahu juga begini, Pak Syarif. Kalau ada dorongan seperti ini, sudah ada perubahan sikap dari Partai Demokrat, sesungguhnya Pak SBY kah yang mendorong ini, atau siapa yang mendorong di internal Demokrat agar pilkada ini jadi tidak langsung? Kita jawab sebentar lagi, jangan kemana-mana. Kami masih berdiskusi dengan Syarif Hasan dari Partai Demokrat dan juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Melanjutkan diskusi tadi, Pak, sesungguhnya ide untuk mengubah haluan, Partai Demokrat berubah haluan ke pilkada tidak langsung ini, apakah langsung dorongan dari Pak SBY atau dari pihak lain di internal partai? Ini melalui satu komite yang seperti saya jelaskan tadi, ini kita kan melakukan kajian yang mendalam sejak tahun 2014. Jadi dari kajian itu dan berdasarkan pemilu kada yang kita lakukan sampai dengan tahun 2024 kemarin ini, kami melakukan kajian yang sangat mendalam, dan dari kajian itulah timbul satu kesimpulan, dan kebetulan ada satu ide untuk melakukan perubahan. Nah, artinya dalam hal ini gayung bersambut, ya kami melakukan satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang kami sampaikan, dan kebetulan teman-teman koalisi juga memiliki pandangan yang sama bagi yang dari partai-partai lain, sehingga ya ini secara kebetulan saja, dan tentunya kita serahkan kepada teman-teman di DPR lagi untuk membahasnya. Dan Pak SBY juga merasa juga setuju dengan berubah menjadi pilkada tidak langsung itu? Ini domainnya dari pengurus harian, ya kan? Kalau majelis tinggi itu kan domainnya tentang 5 hal, yaitu menyangkut masalah pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian anggota DPR, pimpinan MPR dan pimpinan DPR, dan selain daripada itu ya semuanya diserahkan kepada DPP. Nah, sekali lagi ini adalah suatu keputusan partai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen, dan tentu ini adalah merupakan salah satu juga
langkah kami adalah kami menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Oke, cuman begini Pak, kalau ngomong-ngomong soal masyarakat, ini ada 2 lembaga survei yang sudah mengeluarkan rilis datanya respon masyarakat atas rencana pilkada tidak langsung itu. Di Litbang Kompas dalam rentang 83,5 sampai 85,1% berharap pilkada tetap berlangsung dengan sistem dipilih langsung oleh rakyat. Dari survei LSI DNIJA, 66,1% merasa tidak setuju kalau itu berubah jadi pemilihan lewat DPRD. Tidakkah itu dicermati juga oleh Demokrat? Ya begini, tentu harus ada literasi yang komprehensif dari teman-teman di DPR, bagaimana untuk meyakinkan pada masyarakat. Nah, kita harapkan mungkin dari sudut pandang anggota DPR yang nanti akan membahas undang-undang pemilu tersebut akan terungkap bahwa sebenarnya yang terbaik yang mana. Nah, kalau sekarang yang dilakukan oleh lembaga survei itu karena belum adanya literasi dari teman-teman anggota DPR. Dan saya pikir itu paling penting. Itulah yang kita akan amati. Mudah-mudahan sejalan dengan apa yang akan disampaikan yang diputuskan oleh anggota DPR yang akan datang. Oke, ya, kita tunggu Mas saja, Mas Toto, apa kemudian efek politik yang langsung tidak langsung akan dirasakan Partai Demokrat kalau berubah sikap seperti ini, begitu juga mengikuti partai-partai koalisi lainnya? Dulu itu ketika 2014 terjadi peristiwa walkout oleh fraksi Partai Demokrat, itu sempat Pak SBY itu kemudian sampai dituduh macam-macam oleh sekian banyak pihak, dianggap Bapak pilkada tidak langsung dan lain-lain, dan Pak SBY langsung merespon dengan Perpu. Itu sebuah keberanian berpolitik yang menjadi legacy di akhir pemerintahannya. Dan Pak SBY sebagai seorang yang sangat intelek membeberkan penjelasannya lewat tweet, lewat konferensi pers secara lisan yang tadi saya sudah jelaskan itu masih berlaku. Saya berharap Mas Tifal ya, bahwa ini sikap dari teman-teman fraksi jangan-jangan belum sowan nih ke Pak SBY. Nah, kalau udah sowan jangan-jangan berubah lagi. Seperti terjadi pada 2014, ada perbedaan antara sikap walkout dari Demokrat dengan sikap yang kemudian diambil oleh Pak SBY yang akhirnya mengeluarkan Perpu dan membatalkan situasi itu. Dan saya pikir kalau kita bicara mengenai survei, menarik memang Mas Tifal ya. Ada tuduhan bahwa ketika ada survei keluar rakyat setuju dengan pilkada langsung, lembaga survei tentu saja setuju dengan pilkada langsung, nanti kerjanya hilang. Saya mendorong misalnya pemerintah membuat survei melalui lembaga yang dipimpin oleh misalnya oleh Muhammad Kodari, sehingga tidak dituduh punya kepentingan. Ini maksudnya apa nih? Silakan. Lo enggak, supaya kemudian kita bisa melihat secara objektif bahwa dari semua pihak risetnya apakah menyertakan hasil yang sama atau tidak. Karena kalau yang kemudian membuat survei adalah yang mengkritik, dianggap punya kepentingan. Saya ingin menjawab juga mengenai tadi pembiayaan. Money politik saya sudah jelaskan. Apakah kemudian disebabkan oleh penerima atau pemberi juga yang seharusnya dihukum. Tentang kos politik, ada yang mengatakan uangnya dibanding kita pilkada, misalnya 28 triliun plus 800 miliar dari APBD, lebih baik kemudian dipakai buat program-program yang lain. Kalau logikanya seperti ini Mas Tifal, yang namanya pilpres langsung itu biaya 74 triliun. Baik. Apakah karena alasan itu kita akan bubarkan juga? Jadi dari situ kita bisa melihatlah tidak ada alasan baru dan ketergesa-gesaan dan kebutuhan selain ini adalah sebuah pandangan yang menurut saya memang hitung-hitungannya adalah untuk kepentingan bagaimana pilkada ini akan dibuat menjadi arisan daulat rakyat yang akan diambil oleh daulat elit. Dengan mudah mereka akan kemudian bisa memilih siapa yang diinginkan, dan tidak pernah ada partai yang berbicara mengenai kos politik dalam konteks biaya mahar yang jumlahnya itu luar biasa, karena kita tahu itu bukan dinikmati oleh masyarakat tapi dinikmati oleh partai-partai kalau benar terjadi. Pak Syarif, terakhir untuk Anda, karena yang sampai sekarang menyatakan menolak baru PDI Perjuangan. Apakah kemudian dari Partai Demokrat juga berupaya untuk lobby-lobby atau mungkin akan merangkul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk ikut mendukung pilkada tidak langsung ini? Saya pikir masing-masing partai itu kan punya kebijakan sendiri-sendiri, dan itu sangat tidak etis rasanya kalau Partai Demokrat akan melakukan lobby untuk itu. Tetapi komunikasi itu memang perlu, tetapi sekali lagi kita menghargai independensi masing-masing partai. Saya pikir mudah-mudahan dengan demikian
mana yang terbaik nanti ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan literasi yang dilakukan oleh teman-teman DPR itu bisa sangat memberikan pencerahan yang baik dan luas kepada masyarakat. Saya pikir itu. Oke, terakhir Mas Toto, kemungkinan itu ada atau tidak kalau PDIP juga ikut berubah pikiran? Menurut saya PDI Perjuangan ada dalam posisi lebih tidak punya beban. Nggak ada kadernya yang jadi menteri. Apalagi ketua umumnya yang jadi menteri. Meskipun Jadi sendirian di menurut luar saya pemerintahan? Ya, ini bukan masalah menang atau kalah. Tetapi kemudian pengambilan sikap yang akan dilihat dalam sejarah. Dan kita tahu upaya-upaya seperti ini sudah sering terjadi. Kekuatan demokrasi itu bukan ditentukan oleh matematika politik dalam DPR saja. Baik. Masyarakat dalam demonstrasi di lapangan pernah menggagalkan upaya untuk mengintervensi keputusan MK terkait dengan usia dan kemudian threshold dalam penentuan pilkada. Baik. Semoga itu tidak terjadi lagi, tetapi kita tahu ketika ada persekongkolan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya sepihak, mau tidak mau masyarakat dan semua elemen di luar trias politika mungkin akan turun. Oke, baik. Mas Toto, Pak Syarif, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya Pak Syarif, hati-hati di jalan ya. Selamat malam. Terima kasih Mas Tifal. Kami segera kembali sebentar lagi setelah 13 hari hilang, pencarian pendaki Gunung Selamat asal Magelang dihentikan. Tetap bersama kami.